Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmawati, SSTM Kes, dosen tetap program studi D3 Kebidanan, Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua dengan NIDN 0420088903. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPPT dalam unsur pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti proses sertifikasi dosen. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah sesuai bidang keahlian saya, yaitu kesehatan masyarakat dengan bobot 2 SKS dengan penempatannya di semester 4. Kode mata kuliah ini adalah BD.403 sesuai dengan RPS yang telah disusun. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah kesehatan masyarakat membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, anak, dan masyarakat. Mahasiswa mempelajari konsep kesehatan masyarakat, PHC, PKMD, PWS-KIA, peran puskesmas, posyandu, dan desa siaga, serta dasar epidemiologi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan sistem rujukan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kebidanan di masyarakat sesuai kewenangan bidang. CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini telah divalidasi oleh Direktur dan Pudir 1 Akademik. CPL 1 menjalankan praktik kebidanan sesuai kewenangan berdasarkan kode etik profesi. CPL 2 mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. CPL 3 menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. CPL 4 menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, serta peduli terhadap masalah kesehatan ibu, bayi, anak, keluarga, dan masyarakat. CPL 5 menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak. CPL 6 mampu menerapkan prinsip kesehatan masyarakat dalam praktik kebidanan melalui kegiatan promotif, preventif, surveillance, pemantauan wilayah setempat, KIA, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan sistem rujukan. CPL 7 mampu melaksanakan promosi dan KIA yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan media yang sudah dirancang. CPL 8 mampu mengintegrasikan pendekatan promosi kesehatan dan pelayanan kebidanan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dan sejarah kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada standar profesi, kode etik, kebidanan, dan undang-undang peraturan yang berlaku. CPMK 2 mampu menganalisis konsep Indonesia Sehat dan SDGs. CPMK 3 mampu memahami konsep PHC dan konsep PKMD di Indonesia. CPMK 4 mampu menerapkan program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan kesehatan dan ibu dan anak. CPMK 5 mampu memahami dan melaksanakan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak menggunakan prinsip epidemiologi. CPMK 6 mampu memahami advokasi kemitraan dan pemberdayaan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. CPMK 7 mampu memahami dan menghitung kejadian kesakitan dan kematian. CPMK 8 mampu menjelaskan dan melakukan identifikasi konsep dasar epidemiologi dalam praktik kebidanan. CPMK 9 mampu memahami surveillance dalam ruang lingkup praktik kebidanan. CPMK 10 mampu memahami dan melakukan penyelidikan wabah dalam ruang lingkup praktik kebidanan. CPMK 11 mampu memahami dan melakukan konsep lingkungan sehat dalam kesehatan reproduksi dalam ruang lingkup praktik kebidanan. CPMK 12 mampu menerapkan lingkungan sehat dan pendekatan komplementer yang berbasis bukti. CPMK 13 melakukan promosi kesehatan, komunikasi, informasi, dan edukasi. CPMK 14 mampu memahami dan melakukan konsep sistem rujukan dalam pelayanan kebidanan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah Kesmas ini adalah konsep kesehatan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, konsep Indonesia Sehat dan SDGs, konsep PHC dan PKMD di Indonesia, PWS-KIA dan kohort, konsep puskesmas, konsep posyandu, dan konsep desa siaga,
serta advokasi kemitraan dan pemberdayaan pelayanan KIA dan masyarakat, konsep sehat sakit, konsep dasar epidemiologi, kemudian surveillance epidemiologi, penyelidikan wabah, konsep lingkungan sehat dalam kesehatan reproduksi, promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis komplementer dan pendekatan komplementer, serta sistem rujukan. Adapun referensi dari mata kuliah Kesmas ini adalah salah satunya adalah Jurnal Ilmiah Penelitian Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi Akbid Al-Ikhlas Cisarua. Dan salah satunya saya sebagai penulis yang mempublikasikan di jurnal tersebut. Kemudian ada dari Safrudin, ada Purwo Astuti, seperti yang tertera dalam layar kaca. Metode pembelajaran yang akan saya terapkan ialah kuliah interaktif, tanya jawab, diskusi, case based learning, seperti mahasiswa diberikan kasus berdasarkan skenario, kemudian dibentuk kelompok dan memecahkan kasus secara bersama-sama dalam kelompok, kemudian nantinya akan dibahas bersama-sama. Dan masih banyak metode pembelajaran lainnya. Pembelajaran yang saya tampilkan mencapai 3 komponen proses pembelajaran berupa DIA. Pada aspek delivery, terdapat ceramah interaktif menggunakan slide, media pembelajaran yang mendukung, dan juga terdapat contoh kasus. Pada aspek interaction, ada interaksi pembelajaran berlangsung secara aktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus, serta pemberian umpan balik sehingga mahasiswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan teknik dan indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian berupa kehadiran 10%, tugas terstruktur sebanyak 20%, tugas mandiri sebanyak 10%, UTS 25%, UAS 35%. Selanjutnya, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Kita semua alhamdulillah kumpul kembali ya dalam mata kuliah kesehatan masyarakat. Apa kabar semua? Baik. Baik, sudah sarapan? Sudah, sarapannya pakai apa saja? Yang sehat-sehat ya, kan calon bidan harus sehat makanannya. Baik, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama-sama ya. Seraya menundukkan kepala, kita berdoa agar perkuliahan kita kali ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen untuk mata kuliah Kesmas ini. Baik, saya absen dari mulai Adlina Widya Solihin hadir. Alhamdulillah. 2 Bayon Indah Natasha hadir ya. Gina Agnia hadir. Jelita Halida Zia hadir alhamdulillah. Kahila Herunisa insyaallah hadir. Nurul Huda oke baik. Rizka Julianti hadir. Siti Nafila Labiatun Nadiroh hadir ya. Siti Rahma Azahra oke hadir ya. Siti Sarah hadir. Sopi Nuralika ya baik hadir. Suci Nabila Azahra oke baik hadir. Tiara Putri Melinda hadir ya alhamdulillah berarti 100% hadir ya. Karena memang kehadiran kalian sangat penting. Ini juga menunjang penilaian kalian nanti di akhirnya. Jadi harus ada bobot ya, ada bobot penilaian diantaranya kehadiran bisa menyumbang 10% penilaian nanti di akhir. Selain dari kehadiran juga ada tugas terstruktur ya, itu sebanyak 20% untuk bobot penilaiannya, tugas mandiri 10%, kemudian juga ada UTS nanti ya di pertengahan setelah selesai 7 materi itu ada UTS, itu menyumbang bobot penilaian sebesar 25%, kemudian juga ada UAS untuk bobot nilainya sekitar 35%. Jadi harap diperhatikan agar nilainya nanti bisa sesuai harapan dan bisa maksimal. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik,
Sebelum saya menerangkan, ini pertemuan keempat ya teman-teman semuanya, tapi sebelum ke pertemuan keempat ini, saya mau review dulu nih materi ketiga yang kemarin, pertemuan ketiga kemarin, siapa ya yang masih ingat? Saya mau coba review ya. Oke, kita review lagi pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang konsep PHC dan PKMD, betul? Oke, coba Ibu mau tanya siapa yang masih ingat apa itu maksud dari PHC? Oke. Diterima oleh individu ataupun masyarakat itu sendiri untuk menentukan kemandirian masyarakat. Betul, jadi setiap program bagus ya dari Nafila itu. Jadi setiap program itu memang mendorong agar masyarakatnya bisa lebih mandiri ya dalam mengupayakan kesehatannya sendiri. Sekarang saya mau review coba mahasiswa yang lainnya, coba ada yang masih ingat nggak? Apa tanggung jawab bidan dalam PHC? Oke, Gina, silahkan Gina. Untuk tanggung jawab bidan dalam PHC itu yang pertama ada kerjasama dengan masyarakat, lalu keluarga dan individu, lalu ada juga yang mengkoordinasikan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat, dan ada juga yang mengajarkan konsep kesehatan dasar diri sendiri pada masyarakat. Ya betul, bidan memang secara tidak langsung pasti menjadi role model ya untuk masyarakat, menjadi penggerak juga ya di masyarakat setempat. Siapa yang bisa jawab apa itu maksud atau pengertian dari PKMD? Ayo, tadi sini udah. Oh, yang sebelah sini siapa? Oke, Rahma, coba Rahma. Jadi PKMD bersuadaya untuk menolong diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan dan juga di bidang lainnya, yang bertujuannya itu untuk kesehatan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Oke, terima kasih untuk semuanya. Berikan tepuk tangan ya. Untuk kita masuk ke mata kuliah inti untuk materi intinya yaitu yang keempat tentang konsep PWS KIA ya dan juga menerangkan kohort. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak dan juga kohort. PWS KIA juga merupakan salah satu program yang nantinya akan dilakukan oleh bidan ya, terutama bidan di komunitas ya. PWS KIA itu adalah kepanjangan dari pemantauan wilayah setempat berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Kalau sudah menyangkut kesehatan ibu dan anak, bidan ya menjadi garda terdepan untuk menjalankan program yang ada. Baik, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Lihat pengertiannya adalah alat manajemen program KIA ya. Kemudian untuk memantau cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di satu wilayah kerja secara terus-menerus, jadi kontinu, Neng. Jadi tidak hanya satu kali tahapan sudah selesai, tidak seperti itu, tapi dipantau secara terus-menerus, itu kata kuncinya. Jadi setiap ibu dan anak, baik itu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas ya, sama halnya dengan kesehatan anak. Anak di sini untuk ranah bidan kan bayi ya, kemudian bayi baru lahir, balita ini juga sama dipantau secara terus-menerus ya, sehingga kita tahu kesehatan bayi baru lahir, bayi sampai dengan balita itu apakah terjadi penyimpangan ataupun tidak. Pemantauan ini dimaksudkan agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat, jadi bisa dievaluasi apakah perlu ada intervensi, apakah perlu dirujuk, ataukah bisa dilakukan pelayanan secara mandiri. Selanjutnya kita membahas tujuan PWS KIA, di mana di sini ada memantau pelayanan KIA pada setiap sasaran melalui pencatatan kohort. Jadi memang pemantauan PWS KIA itu secara terus-menerus dan dipantaunya melalui kohort. Kemudian yang kedua, memantau perkembangan cakupan indikator pelayanan KIA setiap bulan agar tahu direkap setiap bulannya apakah ada perkembangan cakupan dari pemantauannya. Kemudian menemukan masalah, hambatan, dan faktor penyebab rendahnya pelayanan. Kemudian menentukan prioritas masalah kesehatan ibu dan anak. Ya, karena memang derajat kesehatan negara itu juga ditentukan oleh bagaimana nilai dari angka sehatnya ibu dan anak. Ada nggak penurunan AKI AKB? Ada nggak penurunan angka kematian
angka kesakitan untuk ibu dan anak. Makanya kita bidan di desa menjadi salah satu juga berperan untuk menurunkan AKI AKB melalui PWS KIA. Ini dia manfaat PWS KIA ya. Manfaat PWS KIA dirasakan oleh banyak pihak atau beberapa unsur gitu ya. Yang pertama ada bagi bidan. Bagi bidan tentunya mengetahui jumlah sasaran KIA di wilayah kerja bidan ya, karena kita nanti apalagi di puskesmas, di komunitas kita punya target bulanan ya mengenai sasaran ibu hamil berapa kunjungannya, ibu bersalin di mana itu menjadi rekapan bulanan di wilayah kerja bidan. Ada lagi di puskesmas nih manfaat PWS KIA bagi puskesmas ya. Mengevaluasi kinerja program, apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Menentukan desa dengan cakupan pelayanan rendah. Wah, ini di desa A jangkauan ataupun kunjungan ibu hamilnya rendah, itu kan menjadi evaluasi bagi puskesmas kenapa di desa A cakupan kunjungan ibu hamilnya rendah, karena kan takutnya berujung nanti ibu hamil tidak ditolong oleh bidan ya, tidak ditolong oleh nakes, takutnya melahirkan di non nakes, nantinya ada perdarahan dan lain sebagainya, itu tidak terdeteksi. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya mengenai PWSKIA ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, silahkan Sarah. Ibu bagaimana sih cara menangani masyarakat yang susah datang ke posyandu atau ke tenaga kesehatan? Nah, itu dia menjadi masalah juga ya. Bagus sekali pertanyaannya untuk Sarah ya. Memang notabene kebanyakan masyarakat di desa terutama ya kadang memang susah sekali ya untuk datang ke posyandu maupun ke tenaga kesehatan ya. Baik itu memeriksakan kehamilannya maupun memeriksakan imunisasi gitu ya, membawa imunisasi bayinya gitu ya. Ini menjadi hal yang sangat yang sangat sulit juga kadang ditemui dan sering banyak ditemui di desa. Nah, ini memang perlu sekali kita kerjasama, yang tadi saya bilang kerjasama pihak antara pihak yang terkait ya. Makanya sebelum kita membuat suatu layanan, program, kita bisa kerjasama dengan lintas sektoral ataupun lintas program. Kita bisa melibatkan kader ya, bisa melibatkan mungkin tokoh-tokoh yang mungkin dipercayai oleh masyarakat, apakah kepala desanya, kita minta bantuan dengan tokoh-tokoh di desa yang dipercaya oleh masyarakat, biasanya masyarakat tertarik ya, ikut tertarik dan memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Seperti itu ya Sarah. Ya, jadi kita nggak kerja sendiri di desa itu. Ya, kalau sendiri capek nih. Ya, jadi kita harus minta bantuan tim yang lainnya. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Lanjut ke indikator pemantauan PWS KIA ini bisa dari akses pelayanan antenatal K1 ya. Dilihat dari jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat layanan antenatal oleh tenaga kesehatan. Jadi dilihat cakupan K1 ibu hamilnya. Kemudian dari mana lagi indikator pemantauan PWS KIA? Dilihat dari cakupan pelayanan ibu hamil K4-nya. Oke, kita lanjut ya ke registrasi kohort. Jadi nanti PWS KIA itu sumber datanya berdasarkan kohort, Neng. Jadi dilihat pemantauan itu dari kohort yang disetorkan, dari kohort yang dicatat, diregistrasi oleh bidan. Ya, jadi setiap desa ada bidan desanya kan. Nanti bidan desa akan mencatat masing-masing data di wilayah kerjanya dalam bentuk kohort. Oke. Apa itu kohort? Register kohort adalah sumber data pelayanan kebidanan dan bukti autentik ya, pencatatan kesinambungan pelayanan kesehatan yang diterima sasaran dari waktu ke waktu. Kalian meskipun belum terjun ke puskesmas, pernah nggak lihat kohort? Pernah sekilas ya, waktu mungkin di aske kehamilan ada juga ya menjelaskan sekilas mungkin ya. Ada yang namanya kohort ya. Nah, ini kohort pada ibu hamil. Adakah yang hipertensi, adakah riwayat preeklamsi gitu ya. Kemudian adakah protein urin yang terlalu tinggi, itu kan terlihat nyata di kohort sehingga kita bisa mendeteksi oh ini komplikasi yang diderita pada ibu hamil A gitu ya, sehingga bisa dilakukan pemantauan dan bahkan intervensi secara dini.
Nah, peran bidan tentu saja sangat besar dalam PWSKIA ini dan untuk kohort ini ya. Ya, tentunya bidan harus bisa terampil dalam mengisi kohort. Apalagi bidan yang memang nanti tugasnya di komunitas ya. Untuk melakukan pemeriksaan kebidanan yang akurat sesuai standar pelayanan ya dan sesuai data yang ada sehingga bidan tidak salah dalam intervensinya ya. Kemudian menjalin kerjasama lintas sektor tadi ya pertanyaan dari Sarah gitu ya Bu, bagaimana kalau mengalami kesulitan kita bisa kerjasama ya, kerjasama lintas sektor, lintas program ya untuk menghadapi komplikasi atau masalah-masalah terkait karakteristik masyarakat setempat. Ya, kemudian solusinya pun akan dilakukan secara bersama-sama dengan kerjasama tim. Karena bidan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tadi saya bilang apakah masalahnya dari segi ekonomi dan lain sebagainya, dari segi kesehatan tentu saja itu menjadi tolak ukur bidan. Namun ada lagi kan masalah-masalah lainnya gitu ya sehingga kita perlu kerjasama tim. Nah, menganalisis data PWSKIA sebagai landasan menentukan prioritas intervensi dan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, tentu saja karena peran bidan itu sebagai promotif dan preventif, maka bidan di komunitas ya memang ranahnya sebatas promotif dan preventif. Kita mempromosikan dan mencegah, ya, mengedukasi masyarakat agar tidak terlambat. Karena ada istilah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, makanya peran bidan adalah mencegah itu agar komplikasi tidak semakin besar. Setelah ini saya akan memberikan kasus ke kalian agar kita sama-sama memahami bagaimana cara mengisi kohort. Nah, ini contoh kohort ibu. Di sini ada nomor urut ya dan nomor induk. Biasanya nomor urut itu nomor registrasi ya. Suka ada kan di puskesmas maupun di bidan. Sudah pasti tahu ya cara mengisi alamat, kemudian umur ibu, umur usia kehamilan ibu, dan ini tulis hamil keberapa, ya. Kemudian ada nggak faktor resiko? Nah ini bisa kita cek ya di sini masalahnya, ya dilihat badannya, tinggi badannya kan kita bisa lihat IMT ibu, ya apakah ibu mengalami kek, ya. Kemudian status gizinya bisa dinilai juga, ya. Kemudian tensinya, ya apakah mengarah ke hipertensi, ditulis di sini ya. Pendapatan dari dari ibu hamil ini ataupun dari suaminya, apakah ada infeksi, ada preeklamsi dan masalah resiko tinggi lainnya ya. Kemudian imunisasi ditulis di sini ya. TT1 kalau dia dapat centrang ya. TT2 dilihat dari usia kehamilannya, kalau memang sudah memenuhi untuk TT2 ditanya, dilihat buktinya sudah TT2 belum. Kalau sudah dicentang juga. Dan imunisasi ataupun TT kalau ini kehamilan yang kedua dan ketiga kan sudah ada TT lanjutan ya, dicentang juga kalau sudah. Dan ditulis tanggal kunjungannya di bulan apa. Ini nomor keberapa atau di sini nomor rekam medisnya atau registrasinya, di sini nama bayinya, tanggal lahir bayinya ditulis. Kemudian ini jenis kelaminnya ditulis L atau P ya. Kalau laki-laki tulis L, kalau perempuan P. Nama orang tuanya, ibu dan ayah, alamat ya ditulis. Kemudian apakah bayi itu punya buku KIA? Kalau iya, centrang. Kemudian berat badan waktu lahir ditulis di sini. Kemudian ini masa-masa neonatal ya, dari segi imunisasinya ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana mengisi registrasi kohort berdasarkan contoh yang saya tampilkan di slide. Ini juga ada contoh biar teman-teman bisa lebih memahami lagi. Silahkan dilihat video singkat yang akan saya putar pada layar ya. Tolong diperhatikan. Sekarang waktunya kita diskusi kelompok. Saya bagi 3 kelompok ya. Boleh 4, 4, 5 ya. Boleh merapat duduknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya bagikan ini contoh register kohort ya. Ini kohort ibu, silahkan dipegang. Kohort bayi dan kohort balita. Ya, saya bagikan kasus ya, Neng. Ini kasus skenario kasus yang harus diisi ke kohort. Nanti di sini ada data-datanya. Ya, data-datanya saya akan cek.
Sudah tepat belum pengisiannya ya? Kalau ada yang kurang paham mengenai pertanyaannya, mengenai isiannya boleh bertanya. Ya, yuk ini skenario kasus pada ibu, ini pada bayi, dan ini pada balita. Skenarionya sudah saya kasih, kasusnya sudah saya kasih. Silahkan berembuk untuk mengisi kohort yang mau ditanyakan boleh. Ya, saya sambil pantau nih satu persatu. Apa Neng? Izin bertanya, Ibu, ya. Ini kan ada riwayat sakitnya. Kalau Ya. pengisian riwayat sakitnya di mana ya, Ibu? Oh iya, boleh di sini ya. Berarti kalau memang ini balitanya pernah mengalami sakit, boleh di situ ada ininya ya. Ada tabelnya di situ ya. Di sini ya, boleh. Iya. Oke. Nanti di situ apa sakitnya, penyakitnya boleh tulis di situ ya. Terima kasih, Bu. Ada yang kurang? Ada kematian postnatal. Nah, iya. Ya, jadi nanti boleh di sini kalau ternyata pada saat lahir terjadi kematian, ditulis di sini keterangannya tulis ya. Sini ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Ini tanggal lahir itu tanggal lahir ibunya atau tanggal lahir? Oh iya, ini tanggal karena ini ibu ya, jadi ibu aja ya ke ibunya. Oke. Saya mau cek satu-satu ya. Boleh kasusnya dikumpulkan. Baik. Dikumpulkan ini menjadi dasar penilaian saya juga ya dalam ketepatan dalam mengisi kohort. Kohort bayinya sudah diisi sesuai kasus. Ya. Oh ini tanggal kunjungannya ya. Tanggal kunjungnya boleh diisi ya sesuai kasus. Tanggal kunjungannya belum ada, lupa mungkin ya. Nanti silahkan diisi untuk tanggal kunjungannya. Tapi secaranya terima kasih sudah mengisi semua untuk kelompok, berikan aplaus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Tugas selanjutnya silahkan meringkas ya dari materi pertemuan keempat ini. Ya, ini menjadi tugas individu. Nanti di next pertemuan saya akan review kembali ya ringkasan dari pertemuan keempat ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.